Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya Aswan Ali. Pada tayangan video kali ini saya akan mereview konten yang terkait dengan peringatan atau perayaan hari-hari besar nasional yang biasanya jatuh pada bulan Mei setiap tahunnya. Nah, berkenaan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah yang jatuh pada tanggal 13 Mei 2021, saya ingin menyampaikan ucapan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi para sahabat netizen yang selama ini mungkin telah berinteraksi dengan saya, namun di sana sini terdapat kehilafan, kekeliruan ataupun kesalahan baik disengaja ataupun tidak. Pada kesempatan hari yang baik ini, Hari Raya Idul Fitri, saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan meridhoi amal ibadah kita yang kita kerjakan selama 1 bulan di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Baik sahabat netizen, pada lazimnya setiap bulan Mei masyarakat kita atau bangsa kita itu memperingati perayaan hari besar nasional. Yang pertama, tanggal 1 Mei setiap tahunnya itu diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Nah, peringatan Hari Buruh Internasional ini sudah beberapa tahun diperingati di negara kita, terutama para aktivis-aktivis buruh dari organisasi-organisasi buruh yang mengekspresikan peringatan Hari Buruh ini dengan melakukan unjuk rasa atau penyampaian aspirasi di muka publik dengan melakukan demonstrasi-demonstrasi secara damai. Yang kedua, pada tanggal 2 Mei setiap tahunnya itu juga diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, ini sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun kita memperingati setiap tahunnya. Nah, kemudian yang relevan dengan tayangan video kali ini saya, yang memang tidak lazim atau tidak biasa, bahkan terlarang untuk diperingati di negara kita, yaitu hari lahirnya parpol atau partai politik yang bernama Partai Komunis Indonesia. Nah, parpol PKI ini perlu kita catat atau perlu kita ingat, itu hari lahirnya jatuh pada tanggal 23 Mei. Jadi hari lahirnya itu pada tanggal 23 Mei tahun 19 atau 1920. Nah, pada tanggal 23 Mei 2021 ini akan jatuh atau berusia selama 101 tahun kalau kita menarik garis kelahiran PKI itu pada tanggal 23 Mei tahun 1920. Nah, kenapa ini saya angkat sebagai hal yang perlu kita ingat-ingat? Karena dari berbagai tayangan video yang sudah kita saksikan atau pemberitaan-pemberitaan media, baik secara online maupun oleh media-media cetak, bahwa sekarang masa-masa antara
6 atau 5 tahun belakangan ini disebut-sebut sebagai tonggak atau kebangkitan, atau ada gejala kebangkitan komunis di negara kita di Indonesia. Nah, olehnya itu dalam tayangan video kali ini saya akan melakukan prolog yang saya beri judul dengan judul Mewaspadai Gejala Kebangkitan KGB. KGB adalah singkatan dari Komunis Gaya Baru atau Neo Komunisme. Nah, saya akan membacakan sebuah artikel yang saya sudah siapkan dengan judul Mewaspadai Gejala Kebangkitan KGB atau Komunis Gaya Baru. Ayah, apa itu PKI? Kaget bercampur sedih saat disodorkan pertanyaan itu oleh anak saya. Ia perempuan berusia 11 tahun, masih duduk di bangku kelas 5. Ketika mendengar pertanyaan itu dari Kasih Sanubari, begitu nama anak saya, jujur saya terhenyak. Meski diliputi perasaan getir, saya tetap bersikap sewajarnya, berharap agar anak saya bisa membuka tabir alam berpikirnya. Sebelum menjawab pertanyaannya, saya mendekat lalu duduk di sampingnya yang tengah asyik bersama handphonenya. Kasih belum tahu arti PKI ya? Tanya balik saya. Ia tak langsung menjawab. Spontan ia menyorongkan HP-nya sambil memperlihatkan sebuah artikel yang bertuliskan, "Aku bangga jadi anak PKI." Wush, adrenalin dalam darah saya mengalir deras, membuat irama jantung saya memompa agak kencang. Ya, seketika itu juga refleks saya bereaksi. Harus ada tindakan darurat untuk mencegah agar insting bawah sadar anak saya tidak terinspirasi oleh ideologi komunisme itu. Begitu kata saya di dalam hati. Tapi arus informasi yang berseliweran di jagat media sosial lewat jejaring internet memang sulit dibendung. Dan saya tentu perlu khawatir. Apalagi anak saya katanya kepingin jadi diplomat atau legislator kelak kalau ia sudah dewasa. Makanya ia sering browsing di medsos mencari tokoh idolanya. Astaga, Kasih ternyata kepincut juga dengan tulisan itu. Aku bangga jadi anak PKI. Itu kan judul buku yang dibuat oleh Ripka Ciptaning Proletariati. Ripka adalah anak dari Raden Mas Suripto Condro Saputro. Ia seorang bangsawan dari Surakarta atau Solo. Dikutip dari Wikipedia, dulu RM Suripto adalah anggota Biro Khusus PKI. Tugas khususnya meramu dan memasok informasi untuk kepentingan perjuangan PKI. Ripka kini menjadi anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Saya pun jadi bertanya-tanya, mengapa Ripka tidak menuliskan judul bukunya, misalnya dengan kata-kata, "Aku bangga jadi anak RM Suripto" sebagai ayah biologisnya. Bagi saya ini pertanyaan penting. Saya jadi heran juga, kenapa di rezim sekarang buku seperti itu tidak dilarang beredar ke publik. Berbeda dengan buku lain yang berjudul Jokowi Undercover. Buku itu tidak saja sekedar ditarik dari peredaran atas perintah Polri dan Kejagung, tapi juga penulisnya Bambang Trimulyono, mantan jurnalis, itu divonis penjara selama 3 tahun. Padahal kedua buku itu sama-sama mengekspos tentang anasir PKI.
Sebagai pembaca, saya menyimak dan menangkap kesan. Dengan memberi judul "Aku Bangga Jadi Anak PKI", maka Ripka Ciptaning sejatinya mau memberi pesan mendalam kepada para pembacanya, bahwa ayahnya dan para antek-antek PKI masa lalu boleh saja mati. Tapi bagi Ripka, oleh karena PKI bukanlah makhluk hidup, maka PKI tidak akan mati. PKI tetap hidup sebagai ideologi dan akan terus mengalir di dalam darah para pengagumnya. Olehnya itu saya bisa memaklumi betapa Ripka begitu bangga menjadi anak ideologis PKI, sama seperti ayahnya yang bangga terhadap ajaran komunisme, sehingga ia menambahkan kata proletariati untuk nama anaknya itu. Tambahan kata itu tentu saja diambil dari asal kata proletar, istilah kelas sosial yang diajarkan oleh Karl Marx, kakek buyut pencetus ajaran komunisme. Konon, kata proletar itulah yang menyihir kaum jelata pengusung komunisme untuk membelah kelas sosial. Di ujung ekstrim lainnya, masyarakat digolongkan sebagai kaum borjuis. Kelas borjuis inilah yang dipersepsikan atau dituduh sebagai kelompok penindas dan perampok ekonomi, sehingga golongan proletar, kaum buruh, petani, nelayan tradisional jadi melarat. Maka kaum jelata atau si proletar tadi, akibat kerasukan ajaran Marxisme komunisme, ia bisa bertindak brutal demi menghancurkan kaum borjuis dengan cara-cara kotor, memfitnah, menghasut dan adu domba, serta pemberontakan. Juga dengan peralatan apa saja, bisa martil, linggis, atau celurit, kalaupun belum punya bedil. Kaum agamawan juga dimusuhi, karena bagi komunisme, agama merupakan candu atau opium yang bisa mencegah si proletar bertindak brutal dan anarkistis. Nak, di sekolahmu apa tidak diterangkan apa itu PKI? Tanya saya. Anak saya lalu berusaha meyakinkan saya bahwa benar, kata dia, di sekolahnya tidak ada pelajaran sejarah tentang bahaya laten PKI. Tapi saya belum yakin. Suatu ketika di saat menjemputnya pulang dari sekolah, saya menemui dan bertanya kepada beberapa anak, teman sekelas anak saya. Dari mereka saya ingin tahu, mungkin di antaranya ada yang sudah paham PKI itu apa. Tapi lagi-lagi saya kaget dan merasa miris. Ternyata di antara anak-anak itu tidak seorang pun tahu Ternyata di antara anak-anak itu tidak seorang pun tahu dan mengerti apa itu PKI. Saya pun jadi penasaran. Pasti ada sesuatu yang hilang dalam sistem pendidikan dasar kita, sehingga anak-anak setingkat sekolah dasar itu tidak tahu apa-apa tentang PKI. Ini tentu berbahaya bagi pembinaan sistem kewaspadaan nasional kita, pikir saya. Tapi saya masih punya harapan, setidaknya bagi anak saya. Karena itu saya sekolahkan di sekolah Islam, Madrasah Ibtidaiyah. Setidaknya dia punya bekal pendidikan dasar-dasar keislaman, yaitu agama yang mengajarkan tentang keesaan Tuhan atau Tauhid. Begitu harapan saya, sehingga ajaran komunisme yang menafikan agama dapat ditangkal sedini mungkin. Untuk melampiaskan rasa penasaran, saya menemui dan berdialog dengan seorang sahabat yang kini berprofesi sebagai ustadz. Dulu dia adalah seorang pendidik atau guru SD yang pensiun dari jabatannya sebagai kepala sekolah. Ustadz Bakri, begitu namanya tersohor di kalangan jamaah majelis taklim yang menyelenggarakan takziah atau hajatan keluarga lainnya. Saya lalu bertanya kepada Ustadz Bakri,
Mengapa anak-anak didik kita di tingkat pendidikan dasar atau ibtidaiyah SD dan ibtidaiyah tak mengerti tentang PKI? Dari penjelasan Ustadz Bakri saya paham. Ternyata kurikulum nasional untuk pendidikan dasar saat ini tidak lagi menyajikan pelajaran sejarah tentang kewaspadaan dini pencegahan bahaya laten komunisme. Wah, bisa gawat generasi kita mendatang, timpal saya. Pak Bakri juga menginformasikan para guru bidang studi sekarang sudah kerepotan menyelesaikan target pembelajaran sesuai beban materi terprogram, sehingga tidak punya waktu lagi untuk mengajarkan materi lainnya. Dulu katanya, mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP atau pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSBB masih berkontribusi membentuk patriotisme dan kecintaan anak-anak pada perjuangan bangsa Indonesia. Tapi PMP dan PSBB itu kini tidak ditemukan lagi dalam kurikulum pendidikan dasar kita. Sampai di titik ini saya jadi paham mengapa lalu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio begitu ngotot menggelar acara nonton bareng film pengkhianatan G30S PKI di setiap markas Kodim di seluruh Indonesia. Melalui penayangan film tersebut, harapnya tentu anak-anak dan generasi muda Indonesia bisa mendapat gambaran betapa berbahayanya komunis PKI bagi keamanan bangsa dan negara kita. Tapi belakangan ini film yang disutradarai Arifin C. Nur itu tidak lagi ditayangkan ke publik. Sebenarnya tidak ada juga larangan resmi dari pihak manapun untuk menyiarkan film itu, tapi agaknya para pejabat pemerintah kita, begitu juga para bos pemilik stasiun TV seperti sudah mafhum. Karena itu mereka berinisiatif melarang dirinya sendiri untuk tidak lagi memutarkan film itu ke publik. Khawatir kalau-kalau akan ada pihak-pihak yang tersinggung. Bisa saja seperti itu alasannya. Atau mungkin juga mereka takut mengalami nasib seperti Pak Gatot yang kemudian dikucilkan dari lingkaran kekuasaan. Baiklah sahabat para netizen yang mengikuti tayangan video ini. Artikel ini belum selesai saya bacakan. Saya khawatirkan kalau saya akan teruskan akan berkepanjangan dan para sahabat akan jenuh atau bosan untuk mengikutinya. Untuk itu saya akan cut sampai di sini dan insya Allah akan saya lanjutkan dalam seri berikutnya. Jadi katakanlah ini serial yang pertama. Namun sebelum saya menutup atau mengakhiri prolog ini, saya akan coba mengambil beberapa kesimpulan sementara terkait dengan indikasi atau adanya tanda-tanda kebangkitan komunis di negara kita, di Indonesia. Yang pertama, kita ketahui bersama terdapat fakta di mana orang-orang yang mengagumi atau para pengagum paham komunis itu belakangan ini semakin berani, semakin lantang mereka untuk menyampaikan pandangan-pandangannya terkait komunis atau PKI di Indonesia. Hal ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan dalam artikel sebelumnya atau artikel di atas, seorang anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Ripka Ciptaning Proletariati, secara lugas ia mengakui bahwa ia bangga menjadi anak PKI itu sendiri. Ini tentu memerlukan satu keberanian yang ekstra untuk menyampaikan hal ini kepada publik. Dan yang makin memprihatinkan tentunya ujaran-ujaran seperti ini atau statement seperti ini sangat minim atau tidak pernah bahkan mendapat tanggapan resmi atau larangan dari penguasa kita, baik itu dari kepolisian maupun kejaksaan. Sebagai praktisi hukum atau advokat, tentu saya melihat ini sebagai sebuah hal yang perlu kita cermati bersama. Mengapa gejala-gejala seperti ini lama-kelamaan menjadi hal yang dibiasakan atau menjadi wajar untuk diterima oleh publik.
Bahkan seingat saya, Ripka Ciptaning pada tahun 2002 silam atau jauh sebelum PDIP memenangkan pemilu dan menjadi partai penguasa atau the ruling party, dalam satu wawancara dengan televisi swasta nasional TV ketika itu dan sekarang telah menjadi TV One, Ripka mengatakan bahwa para anak cucu kader-kader PKI yang masih ada sampai dengan tahun 2002 itu mayoritas. Jadi dia menyebutkan angka sekitaran 15 juta anak cucu dari para mantan kader PKI itu menyalurkan aspirasinya pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, inilah tentu menjadi catatan kita. Mengapa ada orang-orang yang begitu berani menyampaikan hal-hal yang terkait dengan PKI ini yang nyata-nyata telah dilarang oleh pemerintah, oleh negara kita, namun mereka berani untuk menyampaikan secara terbuka itu kepada publik. Selain Ripka, ada pula seorang anak dari gembong PKI, Ilham Aidit, yaitu putra dari DN Aidit. Itu setelah terang-terangan melakukan serangan atau bantahan-bantahan kepada tokoh-tokoh kita yang begitu intens untuk memperingatkan kepada sesama saudara sebangsa setanah air kita agar mewaspadai kemunculan atau kebangkitan komunis atau PKI di negara kita. Misalnya Ilham Aidit ini selalu menyerang kepada mantan Panglima TNI Bapak Gatot Nurmantio yang ketika itu gencar melakukan penayangan film pengkhianatan G30S PKI. Nah, bahkan Ilham Aidit ini menyerang kepada agama Islam itu sendiri. Dia mengatakan bahwa bagi kita di Indonesia itu yang cukup berpotensi untuk membahayakan negara itu sebetulnya bukan dari kader-kader PKI, tetapi dari para kelompok-kelompok orang-orang yang menganut paham intoleran atau Islam radikal. Nah, ini yang dia katakan, bahwa ada kecenderungan kelompok-kelompok dalam Islam itu yang akan menggantikan falsafah negara kita Pancasila itu dengan tatanan yang disebut-sebut sebagai khilafah Islamiyah. Nah, apakah ini memang sesuai fakta atau tidak, ini tentu perlu kita kaji bersama. Tapi jelas, standing position dari Ilham Aidit ini adalah mengambil jarak sebagai perlawanan terhadap orang-orang atau tokoh-tokoh kita yang gencar melakukan himbauan-himbauan untuk mewaspadai adanya gejala kebangkitan komunis atau PKI di Indonesia. Kemudian yang kedua, fakta yang kedua juga yang kita temukan sebagai indikasi atau gejala itu, beberapa tahun belakangan ini semakin banyak atau semakin berjibun warga negara Cina komunis yang berdatangan ke negara kita, ke Indonesia itu untuk menjadi tenaga kerja asing. Nah, TKA Cina di Indonesia ini, itu sampai dengan tahun 2020, saya mengutip dari beberapa pemberitaan media online, itu menyebutkan angka di kisaran antara 38.000 sampai dengan 39.000 yang telah berada di Indonesia. Belum termasuk ketambahannya di tahun 2021. Bahkan sampai dengan saat pelarangan mudik ke sejumlah daerah di Pulau Jawa di tanah air, itu para TKA-TKA dari Cina komunis ini malah membanjiri bandara-bandara di sejumlah bandara. Mereka datang untuk menjadi tenaga kerja asing. Kemudian yang ketiga, terdapat kecenderungan yang semakin luas untuk mengesampingkan agama Islam dalam penentuan kebijakan pemerintah. Hal ini dapat kita lihat misalnya dalam pembatasan atau pelarangan simbol-simbol
Islamis itu digunakan di sekolah, misalnya dalam hal ini misalnya yang terjadi di salah satu SMA di Padang, yang berkat kejadian itu kemudian terbitlah SKB, surat keputusan bersama dari Menteri Pendidikan Nasional, kemudian Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, yang melarang penggunaan jilbab itu untuk di lingkungan sekolah-sekolah negeri. Nah, ini tentunya memprihatinkan bagi kita semua, karena memang ini kalau kita kaitkan bahwa paham komunis itu memang tidak menginginkan atau menjadikan agama itu sebagai musuh, yang barangkali beberapa kesimpulan awal saya. Mudah-mudahan beberapa hari berikutnya saya akan dapat melanjutkan tayangan video ini pada seri yang kedua. Baiklah para sahabat netizen, di akhir pertemuan ini saya ingin menghimbau bagi sahabat netizen yang kiranya berkenan mendukung untuk terselenggara konten video di Aswan Ali Show ini. Saya berharap kiranya dapat memberikan dukungan melalui pemberian subscribe, like, and share. Demikian, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.